Shalom saudara sekalian, hari ini 14 Februari biasanya orang merayakan Hari Kasih Sayang atau yang dikenal dengan julukan Valentine's Day. Sebagian besar orang ikut merayakan hari ini meski konon perayaan ini merupakan hari peringatan mendiang Santo Valentino dari Gereja Katolik tahun 273 Masehi oleh Kaisar Claudius II. Memang sejarahnya belum jelas dan beragam cerita, tetapi yang paling sering muncul adalah kisah saat Kaisar melarang gereja untuk menikahkan pasangan sebab negara membutuhkan banyak prajurit ke medan perang. Namun Santo Valentino menolak dan tetap menikahkan secara diam-diam. Akibatnya Kaisar Claudius memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Santo Valentino. Sampai saat ini peringatan Santo Valentino sudah berubah tampilannya, bahkan dirayakan oleh umat di luar agama Katolik. Meski ada juga yang memilih untuk tidak merayakannya, mereka pasti punya alasannya. Yang merayakan pun dari kalangan yang beragam, mulai dari orang muda yang masih PDKT, berpacaran, menikah, atau hubungan tanpa status, parubaya, bahkan ada yang lansia pun merayakannya. Banyak yang merayakannya oleh karena alasan cinta, yang dilambangkan dengan tukar kado, memberi coklat, bunga, atau hadiah kepada orang yang kita cintai. Atmosfernya pun serasa menjadi Romeo dan Juliet atau drama Korea yang penuh romansa. Orang yang sedang dimabuk cinta merasakan dopamin rush, chemistry kebahagiaan yang terjadi di dalam sistem saraf dan kemudian membuat orang itu jadi tidak rasional, jadi bucin dan serasa tidak bisa hidup tanpa si dia. Cinta seperti demikian sangat mungkin untuk luntur. Banyak orang mengejar cinta seperti itu, mencari pangeran dan putri di istana awan, berharap kisah cinta mereka akan menjadi seperti kisah dongeng Disney, happy ever after. Namun seiring mereka mengenal satu sama lain, perasaan itu berubah menjadi kebosanan dan kepahitan yang rasanya lebih menyakitkan daripada perasaan mula-mula. Jadi apa itu cinta? Cinta adalah sesuatu yang penuh dengan rasa sakit, luka, dan pengenalan akan kelemahan diri dan sesama, yang kemudian diakhiri dengan sikap saling mengampuni. Relasi bukan dibangun dengan coklat dan disihir dengan mantra I love you. Namun relasi dibentuk dengan pengenalan, dengan luka dan air mata, dan juga pengakuan bahwa kita hanyalah manusia berdosa yang membutuhkan kasih sejati dari Allah. Coba saudara bayangkan, di hari kasih sayang ada seorang istri yang berselingkuh dengan laki-laki lain dalam sebuah hubungan tanpa status. Istri itu tidak pulang ke rumah, meninggalkan suaminya sendirian di rumah mengurus anak. Seminggu kemudian, istri itu yang sudah jatuh miskin, terpukul babak belur, kembali ke rumah untuk bertemu suaminya sambil meminta uang untuk berobat ke rumah sakit. Suami itu sudah jelas-jelas mengetahui kejahatan istrinya. Ia disakiti, ia dikhianati, ia dimanipulasi dan diperas, masih saja menjadikan suaminya objek ketergantungan. Meski demikian, suami itu tetap mengampuni istrinya dan terus mencintainya. Saya menebak mungkin beberapa kita berpikir bodoh sekali suami itu. Silakan saudara ucapkan kalimat itu langsung kepada Tuhan. Karena dalam perjanjian lama, lebih tepatnya di kitab Hosea, Tuhan digambarkan sebagai sang suami dan kitalah sang istri yang tidak setia itu. Tetapi Tuhan, sang suami itu menerima istrinya, bahkan menebusnya dari status budak dengan harga yang sangat mahal. Hosea 3 ayat 1 sampai 3. Di perjanjian baru, lebih tepatnya di Injil Yohanes, Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria yang sebenarnya adalah gambaran kita semua. Kita masih terikat dengan 5 berhala yang menjadi suami kekasih dan masih juga coba-coba dengan satu hubungan tanpa status. Kita mencoba memuaskan kekosongan dalam jiwa kita dengan berbagai pemuasan kedagingan yang ditawarkan dunia tanpa merasa puas. Sebab kita tidak pernah meminum air hidup dan roti yang sesungguhnya, yaitu kasih Allah dalam Kristus Yesus. Tetapi kekasih kita, Yesus Kristus, tetap memilih untuk mengasihi kita dan membayar tebusan atas kebobrokan dan kehinaan kita dengan menukarkan nyawanya yang berharga dengan diri kita yang brengsek ini. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Itulah definisi cinta, kasih oleh Allah di dalam Injil. Injil artinya kita ini hina tetapi dikasihi Allah. Kita ini bobrok tetapi kita disayang. Kita ditebus, kita diselamatkan. Itulah Injil, kabar baik. Saudara, setelah kita menerima kasih sejati, the real Valentine ever, kasih Kristus yang mengubah hidup kita, kini kita juga harus merefleksikan, mencerminkan, memantulkan kasih Kristus kepada sesama. Dan sekali lagi, kasih itu sebenarnya sama sekali sangat tidak enak, seperti yang dirasakan oleh sang suami tadi. Tetapi itulah jalan yang mengubah kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Dalam surat Korintus
kita diajarkan bahwa kasih itu adalah menjadi sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak bermegah, dan tidak sombong. Kasih itu sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak mendendam dengan menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu merasa marah ketika terjadi ketidakadilan, namun bersuka cita dalam kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu kelemahan. Kasih itu percaya dan berharap bahwa segala sesuatu dapat dipulihkan, dan sabar menanggungnya selamanya. Jika melihat definisi kasih yang tadi kita sudah pelajari, kasih bisa terkesan indah romansa, tetapi sekaligus menjadi tugas yang terlampau sulit untuk dilakukan. Akan tetapi sebagai orang percaya, Tuhan Yesus sendiri menjadi sumber teladan bagi kita untuk belajar saling mengasihi. Kiranya kita semua belajar mengasihi dengan tidak menjadi egois. Kita menjaga hubungan kita dengan pasangan kita dalam kekudusan. Yang belum menikah, merawat kekasihnya dengan saling mendoakan dan mendorong dalam perbuatan baik. Tidak melampaui batas-batas kekudusan. Dan bagi yang sudah berumah tangga, jangan ada perselingkuhan, melainkan pegang teguh komitmen untuk mencintai dan mengasihi pasangan kita sampai maut memisahkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami belajar definisi cinta dan kasih yang sudah Tuhan sendiri mengajarkan kepada kami. Engkaulah teladan sesungguhnya dari kasih itu. Biarlah kami terus belajar mengasihi sesama kami, mengasihi diri kami, mengasihi pasangan kami, mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi orang tua kami, siapapun yang ada di sekitar kami, kami mengasihi mereka, belajar dari kasih Tuhan. Biarlah dalam kasih kami kepada sesama, ada kasih Kristus yang terus memimpin kami dan menyatukan kami, sehingga kami bisa hidup dalam keharmonisan yang penuh dengan cinta kasih mesra di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan harapan kami, demi nama Kristus Yesus, haleluya. Amin.